Jumpa lagi dengan saya, Indri Hayati. Belajar biologi lagi yuk. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu dapat pemberitahuan dan notifikasi video saya selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja ya bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, faktor internal, yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, dan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Langsung saja kita bahas ya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ada dua, yaitu gen dan hormon. Gen adalah faktor yang diturunkan dari induknya. Contohnya, bentuk buah, rasa, dan sebagainya. Nah, baiklah, kita langsung saja bahas mengenai faktor internal yang kedua, yaitu hormon. Setidaknya ada 7 hormon yang mempengaruhi faktor-faktor faktor pertumbuhan dan perkembangan, yaitu auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam tromalin, asam absisat, dan kalin. Supaya kalian dapat menghafalnya dengan mudah, kita buat singkatan saja ya, yaitu Agisiga AAK. Baiklah, kita akan membahas satu persatu ya. Mulai dari hormon yang pertama, yaitu hormon auksin. Baiklah, sebelumnya apakah kalian pernah memperhatikan kebun teh? Nah, kalau kalian perhatikan kebun teh, pohon-pohonnya cenderung tidak tinggi ya. Mengapa seperti itu? Nah, ini ada kaitannya dengan hormon auksin. Hormon auksin letaknya berada di pucuk atau di ujung batang. Nah, karena kebun teh bagian pucuknya terus-menerus dipetik untuk keperluan produksi teh ya. Jadi hormon auksinnya juga ikut hilang sehingga dapat menghambat pertumbuhan ke atas pohon tersebut. Padahal pohon teh sebenarnya juga dapat tumbuh tinggi seperti halnya pohon-pohon yang lainnya loh. Nah, jadi sudah jelas ya fungsi hormon auksin. Yang pertama yaitu untuk pemanjangan sel, kemudian yang kedua untuk dominansi apikal atau pertumbuhan ujung batang, dan yang ketiga bisa menyebabkan partenokarpi atau buah tanpa biji karena tidak terjadi penyerbukan terlebih dahulu.
Baiklah, sudah jelas ya fungsi hormon auksin. Kita lanjut ke hormon yang berikutnya, giberelin. Sebelumnya kita sudah pernah bahas ya mengenai hormon giberelin. Ya, fungsi hormon giberelin yaitu untuk merangsang perkecambahan. Selain itu, hormon giberelin juga untuk pembesaran sel, merangsang pembungaan dan pembuahan. Lalu, hormon giberelin ini juga sama seperti auksin, juga dapat menyebabkan partenokarpi. Ya, jadi ini ya fungsi hormon giberelin. Baiklah, kita langsung lanjut ke hormon yang berikutnya, yaitu sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini berasal dari kata sitokinesis atau pembelahan sel. Jadi, kita langsung dapat menyimpulkan bahwa fungsi hormon sitokinin yaitu untuk pembelahan sel atau sitokinesis. Selain itu, fungsi hormon sitokinin yaitu untuk pertumbuhan ujung akar. Ya, lalu yang berikutnya, hormon sitokinin juga dapat mencegah penuaan, kemudian menghambat dominansi apikal, dan dapat merangsang pertumbuhan cabang akar. Ya, baiklah, sudah tiga ya, sudah tiga. Sekarang yang berikutnya yaitu gas etilen. Nah, fungsi utama gas etilen ini yaitu untuk membantu proses pematangan buah. Jadi, apabila buah belum matang, lama-kelamaan dia akan matang dibantu oleh gas etilen ini. Mungkin kalian pernah dengar istilah buah karbit ya. Nah, buah karbit itu yaitu buah-buahan yang belum matang dipetik,
kemudian disimpan dalam suatu wadah, kemudian dimasukkan, dibantu dengan karbid, istilah dagangnya ya, namanya kalsium karbida. Nanti dia akan bereaksi dengan H2O menghasilkan asetilena. Itu adalah gas etilen buatan untuk membantu buah tersebut juga dapat matang. Jadi karbid itu adalah gas etilen buatan. Nah, pada tumbuhan ada gas etilen yang secara alami, yaitu untuk membantu proses pematangan buah. Nah, selain fungsinya untuk membantu proses pematangan buah, yaitu fungsi utamanya ya, ternyata gas etilen ini juga bersama oksin dia dapat memicu pembungaan. Kemudian bersama dengan giberelin dia mengatur rasio bunga jantan dan betina pada tumbuhan monoesis atau tumbuhan berumah satu. Nah, kita lanjut ya yang berikutnya mengenai hormon yang berikutnya, yaitu asam traumalin. Nah, untuk mengingat fungsi asam traumalin ini, kalian ingat saja ya, trauma karena terluka. Ya, jadi fungsi asam traumalin ini yaitu untuk regenerasi atau proses penyembuhan luka. Ya, jadi misalnya ketika seseorang menyadap karet, nah ketika menyadap karet itu membuat sebuah sayatan pada batangnya ya. Sayatan itulah yang menyebabkan luka sehingga dia mengeluarkan getah. Nah, nanti lama-kelamaan lukanya itu akan tertutup dibantu oleh asam traumalin ini. Jadi asam traumalin ini dia mengganti jaringan yang rusak dengan membentuk semacam kalus atau jaringan halus. Ya. Baiklah, yang berikutnya adalah asam absisat. Ya, pada asam absisat ini mungkin sedikit berbeda dengan hormon yang lainnya ya. Kalau hormon yang lain dia berfungsi untuk pertumbuhan, tapi pada asam absisat ini dia justru malah menghambat pertumbuhan. Mengapa demikian? Ya, karena
asam absisat ini bekerja pada kondisi lingkungan yang tidak baik atau kondisi yang buruk, sehingga dia menghambat pertumbuhan supaya tumbuhan tersebut tetap dapat bertahan hidup walaupun dalam kondisi lingkungan yang sedang tidak baik. Misalnya pada saat musim kemarau, atau kalau pada negara yang beriklim tropis, musim gugur ataupun musim dingin. Ya, ini masih berkaitan ya dengan menghambat pertumbuhan. Jadi dia membuat biji menjadi dormansi ya, istirahat ya, supaya dia bisa bertahan hidup. Kemudian mengatur penutupan stomata. Jadi kita tahu stomata itu adalah mulut daun. Nah, di sana terjadi yang namanya transpirasi, di mana transpirasi itu terjadi proses penguapan air. Jadi dia untuk mencegah penguapan air secara berlebihan pada kondisi lingkungan yang sedang kekurangan air, maka dia mengatur penutupan stomata. Dan yang terakhir yaitu hormon kalin. Hormon kalin ini fungsinya untuk organogenesis atau pembentukan sel. Mohon maaf, pembentukan organ. Jadi saya ulangi ya, fungsi hormon kalin ini yaitu untuk pembentukan organ atau organogenesis. Berdasarkan organnya ada 4, yaitu antokalin untuk bunga, kemudian rizokalin pada akar, kaulokalin pada batang, dan filokalin pada daun. Baiklah, itu saja 7 hormon dan fungsinya. Kita langsung lanjut ke faktor yang berikutnya, yaitu faktor eksternal.
pertama yaitu cahaya matahari. Apa saja pengaruh cahaya matahari? Kita bahas dulu ya. Ya, yang pertama pengaruhnya terhadap hormon auksin. Ternyata hormon auksin itu dapat rusak apabila terkena sinar matahari secara langsung. Nah, pada bagian tumbuhan yang tidak terkena matahari secara langsung, hormon auksinnya akan terus bekerja sehingga dia tampak seolah-olah seperti mengikuti cahaya matahari. Nah, yang berikutnya yaitu fotoperiodisme. Apa itu fotoperiodisme? Fotoperiodisme adalah pengaruh lamanya penyinaran matahari terhadap tumbuhan. Atau kita buat kata lain yaitu respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran. Nah, dari fotoperiodisme ini kita dapat membagi tumbuhan menjadi 3 jenis, yaitu short day plant atau tumbuhan berhari pendek, kemudian long day plant tumbuhan berhari panjang, dan neutral plant atau tumbuhan netral. Pada tumbuhan berhari pendek, tumbuhan tersebut akan berbunga apabila siang harinya lebih pendek daripada malam hari. Ya, jadi ini contohnya ya, tumbuhan berhari pendek, yaitu aster, krisan, dahlia, dan tembakau. Biasanya ini akan terlihat jelas pada negara yang beriklim subtropis, di mana lamanya siang dan malam itu tampak sangat jelas tergantung iklim yang terjadi pada saat itu. Nah, langsung yang berikutnya yaitu long day plant atau tumbuhan berhari panjang. Nah, pada long day plant ini, kebalikan dari short day plant tadi ya, tumbuhan akan berbunga apabila malam hari lebih panjang daripada siang hari. Contohnya, pada tanaman bayam, kentang, dan gandum.
Dan yang terakhir yaitu neutral plant atau tumbuhan berhari netral. Nah, pada neutral plant ini dia tidak peduli lama siang atau malam, dia tetap akan berbunga. Contohnya yaitu pada padi dan jagung. Ya, jadi itu ya fotoperiodisme. Sudah paham kan? Nah, masih berkaitan dengan cahaya matahari, yaitu pengaruhnya yaitu tentang etiolasi. Apa itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat di tempat yang gelap. Nah, jadi ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa hormon auksin akan rusak apabila terkena sinar matahari secara langsung. Pada bagian yang tidak terkena hormon auksin, dia tetap akan pada bagian yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, hormon auksin tetap akan bekerja. Nah, apalagi bila tanaman tersebut di tempat yang gelap, hormon auksinnya akan bekerja lebih cepat lagi sehingga tumbuhan tersebut tumbuh sangat cepat. Hanya saja kelemahannya pada tumbuhan yang tumbuh di tempat yang gelap cenderung tidak kokoh ya, tidak kuat batangnya dan warnanya pucat. Baiklah, langsung kita bahas yang selanjutnya, faktor eksternal yang berikutnya yaitu nutrisi. Ya, nutrisi ini kita bagi menjadi dua ya, makronutrisi dan mikronutrisi. Apa itu? Makronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Ya, jadi contohnya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, magnesium, sulfur, fosfor, kalium, dan sebagainya. Nah, untuk mikronutrisi yaitu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, contohnya Cu, Zn, Fe, dan sebagainya.
Baiklah, kita lanjut ke faktor eksternal yang berikutnya ya. Nah, yang berikutnya yaitu air. Kita sudah bahas ya sebelumnya fungsi air dalam pertumbuhan dan perkembangan, yaitu untuk proses imbibisi ya pada perkecambahan. Jadi sudah tahu ya fungsi air di sini. Nah, kemudian yang kedua yaitu kelembapan. Air dengan kelembapan ini berhubungan ya. Jadi ketika air yang masuk banyak maka kelembapannya juga tinggi. Lalu suhu. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan akan bekerja secara optimal pada suhu 22 sampai 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir, pH. Nah, pH juga dia akan bekerja secara optimal pada pH 5,6 sampai 6. Ya, baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Baiklah, nantikan video saya yang berikutnya ya. Kita akan bahas materi yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.